silakan saudara duduk. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Jadi minggu lalu kita telah belajar bagaimana kita hidup di dalam perjalanan bersama dengan Roh Kudus. Dan saya yakin kita tidak akan rugi atau kita tidak akan mengalami sesuatu yang berat ketika sebagai anak Tuhan kita ini hidup di dalam Roh Kudus. Betul ya? Orang yang hidup di dalam Roh Kudus sebetulnya dia hidup di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Banyak orang merasa bahwa hidupnya itu sudah ada di dalam perlindungan Tuhan. Tetapi apakah sebetulnya betul kita ini sudah ada di dalam perlindungan Tuhan? Tentunya saudara dan saya harus berpikir, apakah benar ya sebagai anak Tuhan sekarang ini saya ini hidup di dalam perlindungan Tuhan? Jangan kita mudah berkata, ya karena aku Kristen, ya karena aku ke gereja setiap minggu, maka aku ada di dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi hati-hati ya. Banyak orang menjadi kecewa karena dia merasa orang Kristen. Dia merasa bahwa kalau jadi Kristen itu Tuhan pasti melindungi akan hidupnya. Ya. Saya berharap kita ini kan tahun pembelajaran kita jadi lebih pintar ini. Apakah setiap orang Kristen itu dilindungi sama Tuhan? Gitu ya. Orang Kristen yang seperti apa yang dilindungi oleh Tuhan? Kemudian orang Kristen yang seperti apa yang tidak mendapatkan perlindungan Tuhan? Saudara pernah tahu nggak ada orang Kristen yang nggak ada apa-apa tiba-tiba ditabrak sepeda, ya, sepeda motor, nggak cacat, nggak luka, nggak tidak mengeluarkan darah, tapi tiba-tiba koma, kemudian meninggal dunia. Kemudian kita berkata, kenapa Tuhan tidak melindungi dia? Saudara, di dalam Facebook saya berkata begini, hidup orang itu sebetulnya sangat fragile, sangat rentan, sangat lemah, sangat terbatas sekali. Ya, itu sebetulnya hari ini saya mau meneruskan sedikit tentang kehidupan yang supranatural di dalam Roh Kudus. Ini minggu-minggu kita mau konsentrasi nih. Roh Kudus ini betul-betul sangat dibutuhkan oleh orang percaya. Amin. Siapa yang setuju? Ya, Roh Kudus sangat kita butuhkan. Setelah kita mengerti bahwa orang Kristen yang sudah membuka hatinya haus untuk terima Roh Kudus, dia memasuki babak yang baru, babak kehidupan yang berbeda, kehidupan yang supranatural. Karena begitu saudara menerima Roh Kudus dalam hidup saudara, Alkitab mencatat ada 9 berkat rohani di dalam hidup kita. Nah, 9 berkat rohani itu yang memungkinkan saudara dan saya berjalan di dalam roh, berjalan dalam perlindungan Tuhan. Ya. Jadi jangan ada di antara kita yang sebagai orang Kristen kemudian kita tidak berjalan di dalam perlindungan Tuhan. Orang yang berjalan dalam perlindungan Tuhan itu karena dia sadar bahwa hidupnya ini lemah. Betul ya? Kalau orang merasa bahwa hidupnya kuat, nggak mungkin butuh Tuhan. Ya. Karena dia merasa bahwa hidupnya lemah, sangat terbatas, kita butuh perlindungan. Orang yang butuh perlindungan Tuhan karena yang kedua dia itu orang yang sebetulnya berjalan dalam kehendak Tuhan dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Saudara, saya mau tanya, kehendak Tuhan itu sebetulnya apa dalam hidup kita? Berarti kan, ini saya pelan-pelan, nanti baru belakangan ngebut. Sekarang pelan-pelan supaya saudara bisa memahami.
Perhatikan ya, orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan dalam hidup kita itu sebetulnya apa sih? Melakukan firman. Melakukan firman. Ya, apalagi kehendak Tuhan di dalam hidup kita ini, apakah kita ini kaya, supaya kita ini sehat, supaya kita ini tidak punya musuh, supaya itu sebetulnya adalah bagian daripada bonus yang Tuhan mau. Ya kan? Siapa yang setuju kalau saudara jadi orang Kristen itu seharusnya hidupnya diberkati atau miskin, saudara? Diberkati. Yang benar sebetulnya jadi anak Tuhan itu hidupnya diberkati atau hidupnya menderita? Diberkati. Harusnya kan begitu ya. Jadi anak Tuhan itu seharusnya hidupnya sehat atau sakit-sakitan? Sehat. Gitu ya. Itu seharusnya seperti begitu. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, itu bukan core business-nya Tuhan. Tuhan itu sebetulnya mati di atas kayu salib karena tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa kembali lagi kepada Tuhan. Nggak mungkin. Itu sebabnya dia mati di atas kayu salib supaya menggantikan tutup dosa. Dan perhatikan, Alkitab berkata manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada kemuliaannya lagi. Itu sebabnya barang siapa yang percaya kepada dia, nih kepada Tuhan, perhatikan, itu membawa saudara dan saya kemudian bisa memiliki kemuliaannya lagi. Ini serius Tuhan dalam kehidupan kita. Kehendaknya itu supaya saudara dan saya itu bisa memiliki hidup yang sesuai dengan pikirannya Tuhan. Banyak orang Kristen yang tahu neraka, tahu ya, bahwa neraka itu adalah tempat orang berdosa, tahu. Banyak orang Kristen yang tahu bahwa ada surga, itu tempat orang Kristen yang nantinya bertahan sampai akhir. Banyak orang Kristen yang tahu bahwa makanan lemak-lemak itu akan menghasilkan kolesterol tinggi. Banyak orang Kristen yang banyak tahu. Apalagi sekarang ini kita ini adalah tahun belajar, kita akan banyak tahu. Tetapi untuk memindahkan cara berpikir kita seperti cara berpikirnya Tuhan itu susah. Yang Tuhan mau, kehendak Tuhan itu supaya saudara semakin hari menjadi semakin sempurna seperti Kristus, betul kan? Yang maunya Tuhan itu suatu kali nanti saudara ini masuk pindah ke surga, betul kan? Halo. Amin. Jadi Tuhan ini serius dengan kita karena Tuhan mau menebus hidup saudara dan saya supaya kita tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ini dipegang dulu. Maunya Tuhan tuh kita ini selamat, kan begitu. Dan kita juga tahu maunya Tuhan itu seperti begitu, tetapi memindahkan cara berpikir kita supaya kita ini bisa selamat itu loh, yang susahnya nggak tahu. Betul? Kita tahu kok kalau kita ini bikin dosa terus, Tuhan tidak suka, betul ya? Tetapi kita ini kok bisa bikin dosa terus? Itu kan yang berat kan di situ. Hari ini kita coba akan belajar pelan-pelan. Jadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara itu adalah supaya kita ini bisa memiliki kehidupan seperti yang Tuhan mau. Akhirnya nanti masuk di dalam kerajaan surga. Nah, kemudian rencananya Tuhan apa dalam hidup kita? Karena orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, orang yang bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus, paling tidak dia tahu kehendak dan rencananya Tuhan. Saudara tahu gak sih rencana Tuhan dalam hidupmu dan hidupku? Karena kita, ya rencananya supaya saya jadi kepala. Kata kita kan begitu tuh. Rencana supaya saya tidak miskin, Pak. Rencana supaya saya ini hidup bebas, Pak. Supaya saya bahagia, Pak. Saudara, Tuhan itu punya bisnis. Saudara dan saya datang kepada Tuhan itu sebetulnya apa sih? Kepentingannya apa? Kita harus sadar akan hal itu. Kalau saudara ngerti kepentingan Tuhan dan saudara masuk di dalamnya, maka saudara bisa berjalan bersama-sama. Saya contoh ini deh. Misalnya satu kali ini saya ini menjadi pengusaha jual beli mobil, ya. Wadena ini kan ada jireh dealer, loh. Harus dong, ya kan? Kalau saya ini konsentrasi, jadi selain jadi hamba Tuhan, saya ini kalau percaya Tuhan itu bisnisnya adalah showroom mobil, ya kan? Kemudian
Saya berkata kepada pegawai saya, setiap orang yang datang ke showroom ini, ya, itu tujuannya cuma satu, jual beli mobil. Dia mau jual atau dia mau beli. Semua karyawan saya kasih tahu seperti itu. Jadi kalau kesini urusan dengan saya adalah urusan apa? Kemudian satu hari ada seorang pegawai berkata begini, ketua kantor saya berkata, Pak, ada orang yang mencari Bapak. Loh, ada apa? Mau ngajak nonton film. Gitu. Siapa dia? Saya nggak tahu. Mau ngajak nonton film. Bukan jual beli mobil. Saya berkata kepada pegawai saya, kamu sudah saya kasih tahu, ini bisnis adalah jual beli mobil, bukan nonton film. Saya tidak mau. Ya, itu kalau pegawai yang sama, kemudian dia datang satu kali lagi datang kepada saya, Pak, ada orang mencari Bapak. Ada apa? Mau ngajak main golf. Wah, bukan stick golf aja tidak bisa. Itu kira-kira pegawai saya pecat. Saya sudah kasih tahu, sudah saya kasih briefing. Core bisnisnya di tempat ini adalah jual beli mobil. Jadi satu kali nanti Tika punya cake factory, jual beli roti. Dia sudah berkata kepada pegawainya, orang yang kesini menemui saya cuma urusan roti, roti basah, roti kering, roti panjang, roti pendek, roti manis, roti agak sedikit pahit. Urusan itu saja. Selain itu, saya tidak mau terima. Pegawainya datang. Loh, ada orang datang. Apa? Mau ngajak arisan. Diperingatkan sekali. Kalau bisnis perusahaan di sini adalah jual beli roti. Kalau ada orang yang mau yang lain, saya tidak akan. Berkali-kali urusannya tentang roti, saya jamin orang itu dipecat. Yang maksud saya, core bisnisnya Tuhan itu apa? Kebutuhannya itu apa? Kepentingannya apa sih? Kita ini datang kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu kepentingannya menyelamatkan manusia, that's it. Urusan kita ini diberkati, kita ini diberi kesehatan, diberi kekayaan, diberi kesempatan menikmati hal yang lain. Sebetulnya core bisnisnya Tuhan cuma satu, mengambil manusia untuk kembali masuk dalam kerajaan surga. Karena manusia sudah jatuh di dalam kemurkaan. Tujuannya Tuhan itu cuma satu, sederhana ya. Kalau saudara datang kepada Tuhan tidak sesuai dengan rencananya Dia, saudara mungkin saudara tidak bisa get along dengan Dia. Kita tidak bisa berjalan dengan Dia. Saudara, saya mau beritahu, semua bonus-bonus akan diberikan ketika saudara bisa hidup berjalan sesuai dengan rencana. Itu kan yang Alkitab berkata, cari dahulu apa? Kerajaan surga serta kebenarannya. Yang bangsa-bangsa kita cari dulu, makanan, pakaian, papan, tempat tinggal. Alkitab berkata yang dicari bangsa-bangsa itu loh, itu cuma mau di-add-kan kepada saudara, mau ditambahkan kepada saudara. Basic need-nya Tuhan sudah sediakan. Raja ya. Kalau kita akan mengerti akan hal ini, sebetulnya hidup kita ini gampang kok. Kalau kita menuruti kehendaknya, artinya kita ini mau diproses oleh Tuhan supaya semakin hari semakin sempurna. Memang belum sempurna sih, tapi hati kita ini mau gitu. Ya. Kalau kita ini mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, artinya kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kemudian kita melakukan rencananya. Rencananya itu apa? Rencana Tuhan itu cuma menyelamatkan jiwa-jiwa. Maka kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Saudara, backupnya Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa kalau kita ini ada di dalam Dia. Itu sebabnya hari ini kita akan membicarakan setelah kita terima kuasa Roh Kudus dalam hidup kita itu, sebetulnya bagaimana kita ini bisa mengaplikasikan dalam hidup kita. Ya, kita lihat dulu deh ya.
karena begitu kita terima Roh Kudus, ya jadi minggu lalu kita bicara, itu tiba-tiba ada 9 berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Dan Alkitab berkata itu harus ada pada jemaat Tuhan. Nah, ketika 9-9-nya itu beroperasi dalam hidup kita, maka kita betul. Seperti begini, kalau tubuh manusia itu sebetulnya yang menjadi pemerintah, yang memerintah gerak seluruh tubuh kita itu sebetulnya otak, ya kan? Kalau otak berkata ambil minuman, tangan langsung bergerak, atau mungkin kaki bergerak mendekati minuman itu, tangan mengambil, kemudian mulai kita minum. Itu ordernya dari satu otak. Nah, kehidupan orang Kristen, kehidupan anak Tuhan, kehidupan gereja Tuhan, tentunya ada sumbernya dong. Siapa yang menggerakkan? Nah, itulah yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Begitu kita menerima Roh Kudus, Roh Kudus itu yang akan menggerakkan seluruh roda kehidupan rohani kita. Gitu. Nah, kalau kita ini sudah menjadi Kristen, kemudian yang menggerakkan adalah hati manusia kita sendiri, keinginan atau cara berpikir kita sendiri, akhirnya kita tidak akan selurus dengan apa yang Tuhan mau. Dalam seluruh kehidupan kita, itu sebetulnya Roh Kudus yang harus menggerakkan. Saya berharap beberapa minggu ini Pak semakin mengenal pribadi itu. Ya, kalau Pak mengenal pribadi itu asik banget. Saya saksi kepada saudara, kalau itu sampai terjadi dalam hidup saudara asik. Rumah tangga saudara juga asik banget. Karena kita sebetulnya ada yang mimpin. Cuma kadang kita itu nggak ngerti kalau kita ini sedang dipimpin. Kemudian kita mau memimpin hidup kita sendiri. Terlebih lagi kalau orang-orang pandai seperti saudara. Orang yang pandai itu ingin memimpin dirinya sendiri. Padahal enggak, kita ini kalau memimpin diri kita sendiri get lost. Akhirnya kita akan kehilangan arah. Mari coba kita perhatikan ya, pentingnya berkat-berkat Roh Kudus yang kita terima itu dalam hidup kita. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, tentang berkat-berkat rohani. Aku mau saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Tuhan, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuplah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau kita beribadah di tempat ini kemudian kita mulai belajar mengaku dengan iman bahwa Yesus itu Tuhan dalam hidup kita, saya mau beritahu itu artinya Roh Kudus ada di dalam hidupku dan hidupku. Walaupun kita itu sebetulnya menerimanya dengan iman. Kenapa? Karena ada proses dalam hidup kita tentang mengenal pribadi Roh Kudus itu. Coba perhatikan, ada rupa-rupa karunia. Langsung orang kalau terima Roh Kudus dalam hidupnya, tiba-tiba ada berkat di dalam hidup kita yang di-built-in dalam hidup kita. Jadi ada di dalamnya yang nantinya ketika kita pencet tombolnya itu berfungsi di hidup kita. Ajaib dong. Makanya kalau orang terima Roh Kudus, membuka hati terima Roh Kudus dalam hidupnya, itu langsung dia itu gerbang untuk masuk ke dalam kehidupan yang supranatural. Asik ya, saya itu dulu tuh sangat senang sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau lihat-lihat film-film silam itu bagus, orangnya kecil tapi bisa mengalahkan musuh yang gede. Itu apa? Supranatural. Hebat ya. Itu kelihatannya kecil, kurus, makannya bisa 20 piring misalnya gitu. Itu mah supranatural. Hal-hal yang luar biasa. Nah, kita berkata anak Tuhan itu dilengkapi dengan kuasa itu. Tapi perhatikan, bukan untuk sesuatu kebanggaannya. Alkitab berkata supaya kita bisa melakukan rencananya. Jadi hebatnya begini, kalau saudara mau berjalan dengan Tuhan, 2 hal yang kita harus kerjakan. Yang pertama, kita ini harus mengerti kehendak. Baru bisa mengerti
mengetahui kehendaknya itu artinya kita bersedia diproses supaya kita ini tahu bahwa kita ini harus nanti menjadi sempurna seperti dia. Kalau kita berkata, kalau kamu nggak sempurna seperti dia, nggak layak. Sudah sempurna belum? Tetapi hatiku mau aku sempurna. Akhirnya masuk proses. Yang kedua, dikatakan bahwa kita bisa berjalan dengan dia karena kita ini tahu rencananya dia. Rencananya dia itu apa? Saudara, rencananya cuma satu. Dia nggak punya rencana yang lain. Kalau saudara berkata, oh rencananya dia memberkati aku, itu bukan rencananya, itu bonus. Rencananya cuma satu, setiap manusia diselamatkan. Loh Pak, kenapa nggak langsung saja Pak? Kan dia berkuasa loh. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan luar biasa. Dia beri kehendak bebas manusia, dan manusia memilih hidup jalan yang salah. Dan Alkitab berkata orang yang bersalah dia harus dihukum. Nah bagi Tuhan dia nggak bisa. Dia tahu manusia tidak mungkin dikasih 10 hukum Tuhan, tidak ada yang bisa menepati. Nggak ada. Akhirnya dia bikin New Testament. Dia bikin perjanjian yang baru yang dia kirimkan anaknya supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan disempurnakan mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah rencananya cuma satu, setiap orang ini bisa percaya kepada Yesus supaya setiap orang masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi orang yang Kristen, menurut saya, orang beragama Kristen belum tentu masuk surga. Tetapi kalau orang secara pribadi menerima Kristus dalam hidupnya, baru dia masuk ke kerajaan surga. Nah orang yang mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak datang dari yang lain. Alkitab berkata karena pribadi yang namanya siapa? Ya, very powerful. Saudara kadang tidak mengerti. Hari-hari ini kadang doa saudara seperti ini. Oh Bapa di surga, jauh di sana. Ya, ada orang Kristen kalau berdoa itu rasanya Bapanya jauh di sana. Padahal Alkitab berkata sejak Yesus naik ke surga, dia berkata dikirimkan siapa? Nah, kita nggak sempat baca itu lagi ya. Itu pelajaran minggu yang lalu ya. Roh Kudus yang sekarang mendampingi, yang membuat saudara dan saya bisa semakin disempurnakan oleh Tuhan dan bisa hidup di dalam rencana Tuhan. Rencananya apa? Cuma satu, manusia diselamatkan. Nah segala usaha, segala sesuatu yang kita buat yang didasari oleh dua hal ini membuat saudara dan saya itu bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Gitu. Jadi kalau saya bilang kalau sampai kita ini kadang harus susah-susah ya, menderita ya, tapi karena itu sebagai bagian daripada kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita bersuka cita saja. Ya. Saya berbicara dengan beberapa hamba Tuhan yang pelayanan di Australia, ya. Mereka berkata, gila ya, jadi pendeta di Australia ini kerjaannya banyak banget. Ya. Kayaknya kok sedih banget deh, menderita banget gitu ya. Jadi pendeta di Australia di luar negeri. Memang sudah saya 14 tahun di Amerika. Ini sudah hampir 7 tahun di sini, maksudnya luar dari Indonesia. Dan saya melihat simptomnya itu sama. Ya. Tetapi kalau itu merupakan bagian daripada kehendak Tuhan dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan di luar negeri, seharusnya kita bisa menikmati. Ya. Kalau di Indonesia itu yang namanya tanda petik pendeta, saudara dulu itu sudah kayak pejabat ya. Kecuali di desa, saudara ya, sudah kayak pejabat. Kebaktian jam 7 begitu ya, jam 7 kurang 5 baru datang. Ya. Kalau di luar negeri, boro-boro seperti begitu. Jam 7, jam 5, makanya kita bikin kebaktian bukan jam 7, jam 11. Kalau kebaktian jam 7, saya jam 5 sudah sampai sini. Pelayan-pelayan harus sampai sini, ya. Jam 11 lumayan, jam 9 masih oke. Tapi kalau itu bagian daripada kehendak Tuhan dalam hidup kami, wah itu dahsyat. Dan kemudian ketika kami mengerti rencananya Tuhan, dibawa ke sini untuk apa? Ya untuk supaya semua yang kita buat itu jiwa-jiwa bisa datang kembali kepada Tuhan. Saudara, kesenangan kami di dalam melayani, bukan masalah uang, saudara.
Ya, kalau ketemu sama keluarganya mulai berantakan, kemudian kita datang, kita sharing, kita bagi hidup, keluarga itu bisa kembali dan kembali kepada Tuhan. Itu kesenangannya lebih daripada naik haji. Kalau ketemu sama ada orang nangis, aduh Pak, bagaimana saya mau pulang malu, nggak pulang rasanya seperti begini. Kemudian kita tanya, dan kemudian kita konseling, kemudian kita bawa kepada Tuhan, dan dia menerima Tuhan, dan dia mengakui Tuhan. Itu sudah morden. Aduh, senang banget. Apa yang sebetulnya kita cari ini tanda petik sebagai seorang hamba Tuhan? Apa yang kita mau? Ya kan? Sekarang ini pun kalau makan kita order cuma satu, dibagi dua, itu aja nggak kenyang. Apa sih yang kita mau? Kadang kita order cuma satu, dibagi tiga. Yang lainnya siapa? Ya yang lain yang kita order. Itu kan cukup. Apa yang kita cari? Tetapi selama kita berjalan di dalam rencananya Tuhan, kita ini ada di dalam perlindungan Tuhan. Ya. Berarti ada rupa-rupa karunia tetapi sebetulnya satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi sebetulnya satu Tuhan. Saudara, kita ini melayani satu Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Ada orang berkata, Pak, Tuhannya orang di situ tiga, Bapa, Putra, sama Roh Kudus. Saudara, yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa atau Tuhan itu Esa, atau Alkitab berkata Tuhan itu satu, itu maksudnya gini loh. Nggak ada yang lain setelah selain itu. Jadi bukan 1, 2, 3. Dia mau pribadinya 5, mau pribadinya 10. So what gitu. Kita merasa pusing. Tetapi tidak ada Allah yang lain selain Dia itu yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Nah, kita melayani, mungkin pelayanannya banyak, tapi semuanya ini apa namanya, kita nanti akan menunjukkan yang dimaksud pelayanannya itu apa. Saudara juga harus bisa mengerti, tiap-tiap orang dikaruniai penyataan roh. Sebab kepada seorang, perhatikan ini mulai, roh memberikan karunia yang berkata-kata dalam hikmat. Ada yang berhikmat, hebat ya. Di antara kita ini pasti ada yang berhikmat. Yang paling berhikmat itu berkat rohani. Ya. Kemudian ada kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ada orang di sekeliling kita ini, di jemaat ini, orang yang pokoknya tahu aja deh, kayak Google ini. Ditanya Sanda, capek tahu. Ditanya ini tahu nggak? Gitu ya. Entah kadang salah nggak. Tapi itu sebetulnya kalau kita buka, diri kita buka, saudara dapat itu masih banget. Itu nanti mau dioperasikan sama-sama supaya apa? Supaya kita ini bertumbuh dan kuat kokoh. Nah, kalau gereja tidak ada yang berpengetahuan, tidak ada yang pintar, saudara, orang akan lari keluar. Nah, itu sebabnya itu harus kita operate dalam hidup kita. Karena kalau gereja, anak Tuhan, jemaat membuka Roh Kudus, itu ditambahkan kepada saudara. Siapa kira-kira saudara yang ingin punya banyak pengetahuan? Siapa kita pengennya? Siapa yang kira-kira antara saudara pengen jadi orang tuh berhikmat gitu? Apalagi nanti kalau sudah agak tua, kita kasih apa? Saya kasih brewok dikit gitu, keren ya. Jadi, atau kemudian kita biarkan rambut kita putih biar kelihatan berhikmat. Kan gitu ya. Kalau sudah mulai umur 40 itu kan rambutnya ada yang memutih gitu ya. Kalau saudara ingin kelihatan berhikmat, kalau Amsal berkata alam uban itu membuat menandakan kita berhikmat. Saudara cat, wah rambutnya putih semua. Jadi kalau ada apa-apa yang tidak terselesaikan ini, harusnya begitu. Di gereja itu harusnya ada itu, karena itu ditambahkan dalam kehidupan kita. Perhatikan, ada juga seorang yang sama memberikan iman. Hebat tuh. Kalau ngomong sama dia itu kayaknya nggak ada yang nggak bisa. Selalu yes bisa. Oh nggak bisa. Bisa. Apanya sih nggak bisa? Saudara, saya punya papi itu sebetulnya dia orang yang punya karunia iman. Ya, tapi dalam tanda petik itu datangnya bukan dari Tuhan. Ya selalu positif. Kita anak-anaknya berkata gak bisa, bisa. Gitu. Satu kali dia ingin mengantar anaknya ke luar negeri di bandara, ya dikasih tahu, tapi nanti ngantarnya sampai sini aja karena nggak bisa masuk ke imigrasi, nggak bisa. Hebat ya. Masuk ke imigrasi kan mungkin bisa, dia nggak mau pergi. Dia berkata, saya mau ngantar kamu sampai di depan pesawat.
sampai kamu masuk di dalam. Ya nggak bisa, Pi. Ya. Saudara tahu? Dia berkata bisa. Dan yang saya bilang dia bisa. Ya. Tahu pakai cara apa? Itu ngomong bisa ngantar anaknya sampai ke depan itu. Ya. Satu kali kita tanya gimana caranya begitu. Ternyata dia berbohong. Dia berbohong bahwa dia itu pejabat negara. Nah, mantap memang papi saya itu agak pendek, ini mantap begitu. Saya papi itu masuk ngantar anak putrinya. Nggak bisa. Itu menurut saya keyakinan dalam hidupnya seperti ini. Tapi akhirnya aja sekarang mati juga tuh. Sudah meninggal dunia, maksud saya bukan mati itu anak ayam. Meninggal dunia. Saya setiap kali di kuburannya dia. Ya. RAP Sudiharjo namanya. RAP itu Raden Agung Lampahun ya. Sudiharjo. Saya kata ini dulu sempat hidup hebat. Si papi ini waktu hidup hebat. Ya kalau sudah duduk bersila begitu sudah 20-30 muridnya dari bawah. Karena seperti subuh gitu. Ya saya bilang ini orang hebat. Tapi ternyata mati juga loh. Ternyata juga loh. Nah ada orang-orang yang diberi karunia seperti begitu tuh. Kuat banget tuh imannya. Dan orang yang sudah diberi Roh Kudus di dalamnya dikasih itu. Siapa di antara saudara yang pengen punya karunia iman seperti itu? Ada tak? 9 karunia ini ya, 9 berkat ini ya. Kalau saya sebutkan kepada saudara, bikin kita ngiler semua. Perhatikan lagi ya. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, siapa yang tidak ingin sih? Orang sakit ketemu saudara, kemudian saudara pegang seperti Tuhan Yesus ya, sembuh. Halo, saudara pernah mendoakan orang sakit? Saudara pernah mendoakan anak saudara sakit? Halo, pernah dong? Waktu saudara doakan sembuh? Senang nggak saudara? Senang ya Bu? Atau tambah sakit? Mana orang sakit didoakan tambah sakit? Gitu. Akhirnya udah caranya ke dokter Lesmana. Gitu. Tapi ke dokter Lesmananya bukan sebagai dia sebagai sarana yang Tuhan sediakan, tetapi karena kita udah putus asa berdoa tuh, udah gua doain, udah gua tumpangin tangan, udah gua saroin, tapi nggak sembuh-sembuh. Siapa di antara kita yang pengen tuh kalau ada orang sakit kemudian datang kepada saudara bawa dia dapat Tuhan karena saudara dapat karunia kesembuhan. Bagus. Siapa yang pernah mendoakan orang sakit dan orang itu sembuh? Coba saya ingin tahu. Entah anaknya, entah adiknya. Pernah nggak? Enggak ya. Ya makanya diingat-ingat. Kalau melakukan pekerjaan rohani itu kemudian terjadi sesuai dengan firman, kalau perlu dicatat tuh. Makanya ada namanya ruang kesaksian. Ya. Jadi ruang kesaksian itu sebetulnya paling bagus kalau dihubungkan dengan karunia Roh. Ya. Jangan kesaksian begini, aku saudara-saudara, saya ini sudah lama tidak punya rumah dan pengen rumah, tiba-tiba ada orang memberi saya rumah. Itu bejo. Itu bejo aja. Ya. Tetapi bagaimana operasi karunia Roh yang terjadi itu sebetulnya kesaksian yang baik. Halo, saudara masih bersama dengan saya? Ya. Nah itu berkat itu ada sehingga kita ini nanti bisa mengalami pengalaman yang indah. Dikatakan lagi, kepada seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ini roti 2 ikan, mujizat dengan Tuhan mujizat. Wah, satu perkara-perkara aja. Karena kita berkata orang yang menerima Roh, ya menerima Roh dalam hidupnya akan dipenuhi dengan kuasa, dunamos, Teman kita belum terjadi yang kelihatan nyata begitu ya. Sampai nih, tiba-tiba jemaat ini nggak tahu bagaimana dari mana datangnya hari Minggu ini datangnya 3 kali lipat sini.
Yes. Yang paling kebingungan siapa? Yang paling kebingungan siapa? Kalau tiba-tiba datang 150 orang di sini. Seksi konsumsi. Betul nggak? Wah, sebenarnya di dalamnya sudah ada built-in karunia mujizat nih. Wah, di rumah Pak, saya sudah terbiasa seperti dokter kata di rumah Pak. Itu yang namanya beras tinggal sedikit, saya doakan Pak, nggak habis-habis, saya nggak lihatin, nggak berani lihat Pak. Ya, kalau saudara kalau ngalami begitu kan malu kan bersaksi, betul nggak? Saudara pernah nggak habisan beras? Wih, bagus ya. Hebat ya. Ada saudara pernah nggak kehabisan uang? Betul habis. Hah? Sering? Nah, kenapa tidak dioperasikan? Pak. Itu tanggal 10, tanggal 15 tuh uang sudah tinggal $100, masih 15 hari untuk menghabiskan. Tapi saya berdoa setiap malam saya tumpangi tangan. Berikan mujizat uang $100 cukup untuk 15 hari. Pak, ganti bulan Pak, itu uang tidak berkurang $100. Loh, bagaimana? Gak tahu datang dari mana, tiba-tiba suami dapat tambahan pekerjaan nih, tambahan. Yang 100 ini gak kewal Pak. Nah itu kan mujizat. Kemudian datang ke gereja, saudara aktif di sini atau saudara memang bertanam di sini, saudara memang mengasih pekerjaan Tuhan di sini, melihat tiba-tiba boom 150 nggak tahu datangnya dari mana, malaikat kirim atau bagaimana, saudara tahu langsung bunyiin dan di belakang tim konsumsi. Waduh, matang ya. Kalau yang datang cuma kira-kira 50, saudara akan take over, kemudian makanannya ditandingin, betul kan? Kalau 150 mau ditandingin di bagian mana? Suapin kali. Saudara datang ke belakang, berkata kepada ibu, tenang bu, 5 roti 2 ikan, cukup untuk 5.000. Saudara mulai operate. Nah, gereja itu bisa ditutup, nggak dilumping sembahyang sebelum kebaktian selesai. Saudara, apakah masih bisa kejadian sih? Saudara, satu kali satu kelompok anak Tuhan memberi makan di Monas. Diperkirakan cuma sekian ribu yang datang puluhan ribu. Saudara, mereka mau beli roti saja, toko roti sudah tidak ada lagi. Tapi orang masuk puluhan ribu. Semua bakery di situ sudah diborong semua. Nggak cukup. Saudara tahu tiba-tiba Tuhan berbicara kepada orang yang dapat karunia mujizat itu. Sembahyang. Dia dengar 5 roti 2 ikan. Saudara tahu kan cerita 5 roti dan 2 ikan? Dia berkata kepada timnya, Tuhan bilang 5 roti 2 ikan, tidak usah dilihat rotinya, tidak usah dilihat sembakonya. Jadi saudara tahu caranya membagi, dia nggak lihat barang. Itu bukan zaman perjanjian lama. Ini zaman beberapa tahun terakhir kemarin. Ini kan banyak gereja-gereja Tuhan yang sekarang ini membagi sembako, membagi bahan makanan. Saudara terjadi apa? Terjadi di Indonesia. Ada orang-orang yang diberi karunia mujizat seperti begitu, banyak dari kita. Aduh, itu ada di tengah-tengah kita. Semua nggak pernah dioperate. Mungkin saudara hanya bergantung kepada pendeta saja, atau saudara bergantung kepada aktivis saja. Sedikit-sedikit, ayo panggil Pak Petrus Karyono, Pak Iwan, mendoakan bisa seperti begitu ya. Loh, itu memang bagian tugas administrasi. Tetapi di dalam diri saudara yang punya Roh Kudus harus. Dan ketika itu digerakkan bersama-sama, itu menghasilkan kekuatan. Siapa yang ingin diberi kuasa mujizat? Nah, saudara masih malu-malu. Karena apa? Karena saudara nggak yakin. Nanti setelah kita sembahyang, minta supaya Roh Kudus. Makanya kita operate ya. Kita operasikan dalam hidup kita, kan asik banget. Kalau itu ada tengah-tengah kita sedikit aja, tetapi powerful, bukannya sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Kehadiran saudara, keberadaan saudara itu luar biasa sekali. Kita berkata, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Saudara nggak usah tanya kepada paranormal, kepada dukun-dukun, karena ada di antara kita.
pernah kejadian kan? Orang-orang yang dari luar saja yang punya itu, kemudian kalau saudara ketemu sama orang yang bisa berbuat, saya ingat salah satu teman, ya, kalau datang selalu berbuat, kalau dia datang di sini, cari ke sana kemari. Pak, gimana Pak? Bagaimana dengan saya Pak? Saudara, orang yang dapat karunia-karunia seperti begitu itu sebetulnya hanya alat saja. Coba bayangkan, kalau kita ini diberi karunia untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saudara lihat, misalnya Tika lagi sedih, kita tenang-tenang aja. Ketika di pojok, kemudian saudara berkata, tik, Tuhan baru bicara. Kenapa kamu sedih? Bukankah dia sedang sediakan satu berkat yang luar biasa tuh? Apa? Tuhan bilang, suamimu sedang menyiapkan rumah bagi kamu. Mana mungkin gitu ya. Misalnya seperti ini gitu. Ini nubuat. Nah, ketika saudara tahu bahwa orang itu memang tepat, akan berkata, ya ampun, ternyata Tuhan sedang bekerja dalam hidup suami saya. Misalkan seperti ini. Bukankah itu sesuatu yang luar? Ada lagi bahwa kepada yang lain yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini operasi yang ada di dalam kebaktian ibadah di sini. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau ini dioperasikan dengan baik, bagus banget di tengah-tengah kita. Saudara tahu mana yang benar, mana yang salah, bisa membedakan. Seringkali ya, kalau itu sedang teroperasi dalam hidup kita ya. Saya beberapa kali teroperasi dalam hidup saya, karunia membedakan roh ini. Ketika orang berbicara, ketika orang menyampaikan sesuatu, langsung Tuhan berkata, bukan dari aku. Ya. Kalau kita bisa seperti begitu kan kita aman. Nggak ombang-ambing ke sana kemari. Atau mungkin kita bisa menegur, atau mungkin kita bisa membangun satu dengan yang lain. Karena apa? Ada discerning spirit, ada roh yang bisa membedakan. Apakah ini datang dari Tuhan? Apakah ini datang dari yang lain? Saudara, saya perhatikan di kitab Yakobus pasal 3 ayat 15 itu berkata begini. Ada 4 hikmat. Hikmat yang datang dari atas, dari Tuhan. Hikmat yang datang dari dunia. Hikmat yang datang dari hawa nafsu, dan hikmat yang datang dari setan-setan. Semuanya bisa bikin kita kaya. Tuhan bisa bikin kita kaya. Hah? Saya setuju? Ya. Dunia bisa bikin kita kaya. Hah? Iya dong. Ada UNSW, ada apa lagi? Macquarie University, ada Harvard University, ada Yale University, ada Universitas Diponegoro, Tarumanegara, Universitas Indonesia. Itu bikin kita pintar dan kemudian dari kepintaran kita bisa kaya. Betul? Ya kan? Dari hawa nafsu manusia bisa kan? Saudara, makanya banyak sekali kita yang salah. Kita melihat orang yang sukses hidupnya, kemudian kita minta dia bicara kepada kita. Tolong rahasia suksesnya bagaimana? Oh begini, begitu. Itu hikmat manusia. Bisa nggak kalau kita ikuti kita berhasil? Bisa. Karena itu rumusan-rumusan ya, betul. Saudara kalau datang kan mungkin siapa namanya orang-orang yang pintar begitu, suruh minta. Kalau saudara ikuti berhasil, berhasil. Setan bisa bikin kaya. Hah? Saudara pernah ke Gunung Kawi? Hah? Itu di pinggiran Gunung Kawi itu ada orang jualan itu. Hah? Mau betul-betul begitu, pernah ke Gunung Kawi saya. Bisa. Setan bisa bikin kita kaya. Tetapi hanya yang datang dari atas yang membuat saudara, Alkitab berkata, kesulitan, kesedihan, penderitaan tidak ditambah dalam hidup kita. Artinya semua yang datang dari atas itu bisa kita nikmati. Tapi yang tidak datang dari atas, boro-boro kita nikmati, kita dituntut ya. Setan beri kita kaya kalau ada tunggalnya. Itu Semarang itu ada apa namanya pabrik, ada toko emas satu daerah namanya di Karanggilan. Tapi setiap toko selalu angkanya ada yang cacat. Betul kan?
Karena memang dia mintanya begitu. Sumbernya sama. Yang saya heran itu toko emas itu bisa berdampingan dengan toko emas. Itu kok puluhan ada. Toko emas semua dan semuanya laku. Saudara pernah nggak kepikiran? Misalnya seperti di Kingsford, semua restoran, betul nggak? Laku semua nggak saudara? Itu laku semua. Kalau nggak laku pasti bangkrut. Saya mau beritahu kepada saudara, there is a power di dalam. Apakah itu kuasa Tuhan? Apakah kuasa yang datang dari manusia? Apakah kuasa yang datang dari setan-setan? Apakah kuasa yang datang dari atas? Benar, saya kadang begini ya, ini saya ini sampai hari ini favoritnya ya ada satu rumah perang satu itu. Saya sampai ngomong sama Queen, saya rasa there is power. Saya kalau lewat ke sana kemari, selalu ya itu tuh. Ini aja, sini aja. Untung yang punya saya kenal, pendeta. Ya, jadi saya asumsi saja yang narik-narik ke sini dia malaikat Tuhan, gitu saudara. Tapi pernah nggak saudara selalu yang dilihat? Ya, harap-harap sih bukan yang pakai hikmat daripada dunia. Ya, aneh. Misalkan seperti Indorasa, saya gitu ya. Kalau orang lewat situ selalu gitu, saya selalu aja itu pernah. Padahal makanannya ya, menurut saya masih enak istri saya, saudara istri saya. Ini. Karena perusahaan itu mungkin dibangun dengan satu kuasa, saya sih nggak menghakimi. Tapi yang saya tahu dia anak Tuhan, pasti dia mencari Tuhan. Saya rasa seperti begitu. Nah itu di-build in di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa berjalan dengan dia. Dikatakan bahwa ada lagi yang memberikan karunia untuk membedakan macam roh kepada seorang yang memberikan kata-kata dengan bahasa roh. Kemudian ada orang yang berkata-kata menerjemahkan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Tetapi perhatikan ya saudara, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, memberikan kepada setiap orang secara apa? Nah kan di dalam tubuh Kristus ini ada yang tangan, ada yang kaki, ya, ada yang mulut, ada yang saudara. Kalau kita ini satu tubuh, disebut satu tubuh, pasti fungsinya beda-beda, bukan? Nah saudara harus tahu karunia yang Tuhan berikan kepadaku ini apa. Karena apa? Orang yang menerima Roh Kudus itu diberi kesempatan untuk mendapatkan 9 berkat ini. Dan Tuhan berikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah kalau saudara sampai tidak tahu apa yang Tuhan taruh dari karunia ini, berkat ini, maka kita tidak akan bisa bertumbuh di dalam buah. Ya, ini agak berat sedikit ya, tapi ini saya mau supaya saudara dilengkapi ini, sadar. Saudara sudah, mungkin ada di antara saudara yang datang hari ini karena kebutuhan tertentu, tapi ingat core bisnisnya Tuhan. Apa kepentinganmu datang kepada Tuhan? Apa kepentingan? Ya. Kalau kepentingan saudara datang kepada Tuhan tidak sama dengan rencananya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa, saudara jalanmu akan pelat. Saudara akan jatuh bangun. Tetapi kalau saudara tahu bahwa engkau datang kepada Tuhan karena engkau dan saya siap untuk dipakai Tuhan, dilengkapi Tuhan, supaya semakin banyak jiwa datang kepada Tuhan, saya berani garansi kepada saudara, saudara akan berjalan bersama dengan Dia, dan saudara akan bisa menikmati keindahan perjalanan dengan Dia. Kuat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa ini semua itu? Yang pertama supaya ada pembangunan rumah Tuhan. Karena gereja ini yang memiliki Tuhan. Jadi yang punya kepentingan untuk menumbuhkan itu sebetulnya Tuhan, tapi melalui saudara dan saya dengan cara Dia berikan karunia-Nya. Saudara bisa bayangkan ya, kalau di tengah-tengah kita ini kemudian sampai teroperate dan muncul kelihatan sekali. Makanya kan hidup itu selalu trial and error, kan gitu ya saudara ya. Makanya kalau kita ini diberi kesempatan pelayanan, diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu hal-hal yang supranatural, saudara jangan tolak.
Jelek-jeleknya aja gagal. Tetapi kalau itu dioperate, misalnya saudara punya kerinduan sungguh-sungguh, ditaruh dalam hati saudara, aku ingin pakai Tuhan dalam karunia kesembuhan. Saudara desperate akan hal itu. Alkitab berkata, Bapa mana sih yang tidak akan memberikan? Tentunya saudara juga tidak seenaknya. Karena saudara ingin, saudara cari sungguh-sungguh, saudara pelajari sungguh-sungguh, saudara latih sungguh-sungguh. Ya. Ketika ada orang sakit, mungkin mulai dari sakit pilek saja. Sakit pilek, saudara cepat-cepat. Ayo, kita sama-sama berdoa. Sakit pilek dalam nama Yesus sudah sembuh dulu. Tambah sakit pileknya komplikasi dengan batuk, saudara ya. Bukan sembuh malah komplikasi. Saudara terus berdoa, minta. Saudara puasa di dalamnya. Saudara cari, saudara sembahyang. Ya. Dapat? Begitu saudara bisa menyembuhkan sakit batuk dan pilek. Saudara akan dicari orang untuk menyembuhkan sakit mulut. Ya, panggung di. Tapi begitu saudara berdoa dan interoperate dalam hidup kita, bukan kita akan kejadian 1 bulan sekali kebaktian kesembuhan itu. Nah, saudara nangkap enggak? Ya. Atau saudara ingin sekali punya karunia iman. Aduh. Ya. Ketika Anda operasikan, tidak mungkin jadi mungkin. Itu akan membangun gereja Tuhan. Tuhan tuh yang primer seperti ini sudah di-built-in di dalam kehidupan kita. Juga dibutuhkan saudara satu ketulusan hati di dalam hidup kita untuk mengoperasikan seperti ini, mengarahkan setiap hidup kita kepada setiap karunia rohani. Banyak anak Tuhan yang tidak ngerti karunia rohani. Ya. Dia pikir ini hanya untuk para hamba Tuhan. Semua kita, ketika kita menerima Roh Kudus, diberi depannya ada 9 karunia. Saudara bisa ambil. Salah satunya saudara bisa ambil. Sudah bisa dengan gampang saudara mengerti, wah yang ini cocok buat saya. Karunia iman, karunia berkata-kata di dalam pengetahuan, kayaknya mantap. Tambahin, Alkitabnya dibaca, ditambahin. Karena nanti yang keluar adalah pengetahuan firman dalam hidup kita. Ya. Saya ini paling lemah di bidang membaca, tapi saya paling kuat melihat dan mendengar. Saya habiskan banyak waktu saya dengan cara melihat dan mendengar. Ya. Kalau baca itu apalagi sudah mulai agak menua, harus pakai kacamata, tulisannya kecil, dibacakan bisa. Bahkan Alkitab pun kadang saudara saya lebih suka mendengarkan yang audio. Ya, kalau baca begitu saudara, baru 2 pasal aja udah lemes. Kalau audio, itu bisa 5 pasal dibabat habis, 10 pasal dibabat habis. Kan? Apalagi dikasih musik dikit, nancep itu balik lagi. Tambahin hal-hal seperti begitu di dalam kehidupan kita sehingga motivasi hidup kita di dalam mengiring Tuhan itu bertambah. Tadi saya katakan dan ada 9 karunia ya. Kita bagi dari 3 hal, gampang sekali. Secara vokal itu bahasa beda. Setiap orang yang terima karunia Roh Kudus, ya, setiap orang yang terima baptisan Roh Kudus, dia pasti akan berbahasa. Minggu lalu kita sudah melihat. Dan itu dioperasikan setiap hari sudah. Pakai setiap hari kan hidup saudara. Ya. Pak, kok saya nggak dapat? Gampang kok. Tinggal minta. Haus minta ampuni segala salah orang pada saudara, terima baptisan. Mulai dari situ masuk ke gerbang yang baru, gerbang apa? Hidup di dalam karunia berkat-berkat Roh Kudus. Kemudian ada menerjemahkan bahasa lidah, kemudian bernubuat. Itu yang pertama, bagian vokal. Yang kedua, secara lain kita bisa membedakan roh. Yang tadi saya sampaikan kepada saudara, bisa berbicara di dalam pengetahuan dan juga berbicara di dalam hikmat. Itu seru banget. Kalau ketemu sama saudara yang seperti begini seru banget. Aduh, tidak ada persoalan yang sepertinya tidak bisa diselesaikan. Ruwet seperti apapun, ketemu sama orang yang berhikmat, wah, ya, baru dikasih soal 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2
dikalikan kosong tambah 2 nggak lihat saudara. Maksud saya salah sama saudara. Ayo cari lagi yang jeli, saudara. Jeli itu dalam pengertian tambah lagi dong hikmahnya, lihat. Sampai terakhir saya masih protes bagaimana hasilnya bisa 66. Gitu. Kayak saya melihat itu. Sampai dilihatkan, ini loh Pak, ini loh. Saya berkata, ya ampun, banyak perkara di dunia ini yang disembunyikan atau yang dibutakan oleh setan di kehidupan kita. Orang berhikmat yang lihat oh, gampang. Kesalahannya di sini loh Pak. Kalau Bapak begini, pasti begitu. Ya ampun, ternyata gampang banget. Itu yang orang yang beriman. Saudara mau nggak di gereja ini ada orang nanya gitu? Atau saudara tidak percaya? Udahlah, kalau ada persoalan nggak pernah bisa diselesaikan tuh, dijireh. Terus kemana dong? Ya udah, lari aja ke tempat yang lain, ke teman-teman yang sepertinya pandai. Nah, tuh, memberikan orang yang beriman. Halo, ada yang mau? Kita kejar. Mau tunggu lagi ya? Kalau kita mau tunggu sih gini ya, kejar sama-sama. Jangan kejar pendeta. Pendeta juga harus kejar yang ini. Saudara kejar-kejar saya, kejar-kejar Pak Iwan. Kita malah kesambung jatuh, saudara itu jatuh. Kejar sama-sama nih berkat rohani di dalam kehidupan jemaat kita. Kemudian karunia kuasa, ini tadi iman, mukjizat, melakukan kesembuhan ilahi, saudara. Saya ingin kita tidak asing ya. Di sini kalau ada orang sakit kemudian kita tumpangi tangan, jangan asing, operasikan di sini. Saudara jangan aneh ya, kalau mungkin ada keluarga saudara yang sakit, kemudian saudara undang teman-teman datang untuk menumpangkan tangan, mengolesi dia dengan minyak. Alkitab mengajar akan hal itu. Jangan asing. Ada apa sih Pak? Itu apa tuh? Belajar ya. Karena ada karunia mujizat, karunia kesembuhan. Kira-kira kalau saudara sakit, kemudian saudara dilayani dengan karunia kesembuhan, kemudian saudara sembuh, tidak harus ke rumah sakit, lebih irit nggak kira-kira hidup saudara? Halo? Dokter semuanya sekarang harus bayar. Berapa 17 juta? Sekarang masih ditarik begitu. Ya mau nggak? Nggak mau ya sudah. Itu belum resepnya gitu. Istri saya kemarin berkata, apa? Gigi saya ini orang saya sekarang udah ya nyangkut satu dengan yang lain ya. Mesti kalau ortodontis nih, wah ortodontis, ya, gitu ya. Saya cek dulu nih, ortodontis konsultasi bayar 300 dolar. Medicare tidak di apa namanya cover. Sebagai suami yang baik, tetap saya telepon ortodontis, bayar yang nggak apa-apa bayar, uang bisa dicari. Gitu ya. Hero-nya keluar benar. Bikin appointment kata dibutuhkan referral letter. Ya, dibutuhkan surat dari dentist. Oke. Kita datang ke dentist. Kita minta surat, ditanya. Urusan begini, dia berkata, tidak usah Mbak. Tidak usah pergi ke ortodontis. Loh, giginya sakit. Nanti ya, kita betulin sama-sama. Ortodontis itu menghabiskan uang. Ya, kalau Bapak percaya, loh ini seperti begini. Dia berkata begini, ada satu faktor yang bisa mengubah keadaan gigi. Kalau orang semakin tua, kayak gitu, ya, giginya maju, ada gitu kan. Saya pandang-pandangan sama istri, halo maju loh. Ya. Gini loh, gak ada masalah, gampang deh nanti, nggak usah kesana Pak. Saudara, ini belum karunia kesembuhan, saudara. Tetapi perlindungan Tuhan untuk kita mengirit, saudara. Kalau nggak 300 dolar, lumayan nih, saudara. Hati istri saya tenang, hati saya juga tenang. Wah, 300 dolar lumayan, saudara ya. Bisa buat PHR itu nanti, saudara ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, karunia-karunia ini akan ada pada kita.
Nah, Alkitab berkata, operasikan itu dalam hidup kita. Karena manusia yang berbicara di dalam bahasa roh itu dasar. Karunia akan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Pak, manusia yang berbicara kepada Allah atau Allah yang berbicara kepada manusia? Kalau kita sedang berdoa, menyembah di dalam roh, dua-duanya terjadi. Kalau kita menyembah Tuhan di dalam bahasa roh, setiap minggu kita operasikan di sini. Saya berharap ini jangan menjadi asing, tapi menjadi pembelajaran dalam hidup kita yang belum mengalami. Ya. Orang yang menyembah di dalam roh itu mengadakan penyembahan kepada Tuhan, membuat saudara bisa mengekspresikan sesuatu yang tidak bisa diekspresikan. Ya. Kadang kita itu sedih, tapi melebihi dari kata sedih. Itu kita bisa ekspresikan di dalam doa penyembahan kita di dalam bahasa. Karena Paulus berkata itu seperti bahasa malaikat saja. Gak ada yang tahu. Ya. Roh kita tapi menyangkut itu dengan Tuhan. Makanya sayang sekali kalau ada anak Tuhan yang sudah terima baptisan Roh Kudus tidak pernah berbahasa roh dalam hidupnya. Paling tidak minimum di dalam kebaktian. Operasikan saudara, kayaknya itu bagaimana? Karena itu akan menguatkan hidup kita. Penting kita ini berbicara di dalam bahasa roh. Penting kita ini menyembah di dalam roh. Nah, itu bisa terjadi juga ketika Tuhan berbicara kepada kita, ketika ada orang berbicara di dalam bahasa roh dan diartikan di dalam. Saudara, hari ini saya rasa saya mengajak kepada saudara hiduplah di dalam kehidupan yang supranatural. Banyak anak Tuhan yang lebih suka hidup secara natural saja. Tidak apa-apa sih, tapi itu berat loh. Di Australia ini berat sudah. Kalau secara natural, nggak usah saudara, pendeta pun juga berat. Betul? Bayangin saja, seperti saya dengan Pak Iwan ini, misalnya, mengoperasikan kebaktian dengan jumlah yang tidak banyak orang, supaya bisa operasi dengan baik setiap kebaktian. Sesuatu yang berat. Ini ya, di tengah-tengah saudara ini, karena keadaan bisa satu orang jobnya banyak di gereja. Tapi saya melihat itu asik banget ya. Di sini tuh asik banget. Mulai dari Sabtu itu sudah tahu siapa yang pasang spanduk, siapa yang angkat speaker, siapa yang turun kabel, siapa yang. Saudara kalau lihat proses kebaktian ini sudah asik banget tanpa komando. Tak, sampai ini kebaktian siapa? Ya. Tapi ini memang perlu ditingkatkan. Ada pembinaan-pembinaan yang perlu kita buatkan. Betul ya? Misalkan nyanyi puji-pujian di sini gitu ya. Betul ini pujian. Tadi orang dua singer di sini. Itu kan perlu dibina saudara. Kalau enggak kan yang satu ke kanan, satu ke kiri, kita berat gitu ya. Betul kan? Ada ada tema-tema lagu tertentu, lagu sukacita, lagu pelan, lagu penyembahan. Betul kan? Itu kan perlu dibina. Tapi untuk mengoperate seperti begini bukan satu hal yang gampang. Kemarin ada seminar praise and worship, atau ditanya siapa yang pemain bass di sini? Saudara itu angkat tangan. Siapa yang pemain drum di sini? Ibu itu angkat tangan lagi. Siapa yang pemain gitar di sini? Ibu itu angkat tangan lagi. Siapa yang pemain keyboard di sini? Ibu itu angkat tangan lagi. Itu orang berkata, ya ampun Bu, kasihan sekali Bu. Kenapa? Jemaatnya mungkin nggak banyak. Jadi kalau pemain drumnya nggak datang, siapa yang main? Iya. Pemain keyboardnya nggak datang, siapa yang main? Iya. Jadi pintar banget. Tidak ditepuk tangan, tetapi si pembicara berkata, kasihan banget Ibu di gereja. Kadang kita berpikir seperti itu kan. It's not easy hidup di Australia, tetapi saya melihat ya, kalau di gereja lokal ini ya, saya ada sukacita yang luar biasa itu. Sejak Sabtu sore itu sudah kelihatan, itu bisa ya kan? Nanti kebaktian. Ini dari kebaktian tadi sudah mulai dari kata ada yang ke kitchen, ada ke sini, ya set, enjoy sekali, ada kata, saya kebaktian seperti ini nih.
Nah, kemudian selesai kita doa, kemudian bisa masuk ke ruangan, gitu ya. Siang, sore kebaktian lagi, aduh indah gitu ya. Itu sore sudah jam 7, kalau tidak saya mati lampu udah pulang. Serius. It's almost every day. Harusnya kan itu kejadian kalau Jumatnya banyak ada yang seru, nggak banyak, nggak bikin kompor gitu, sampai lampunya dimatiin dah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada operation di dalam Roh Kudus dalam kita. I hope you are excited dan Anda bisa melihat hidup saudara kemudian dioperasikan. Dan saya yakin ini yang baru mengoperasikan baru beberapa orang yang sadar betul mengoperasikan karunia Roh Kudus di gereja ini. Bagaimana kalau semua saudara ini dari 90 sudah dapat satu saudara? Yang paling sederhana apa sih menurut saudara paling sederhana mungkin? Saya nggak tahu sih. Mungkin saya berkata, oh karunia iman itu saya bukan. Ya, baca Alkitab banyak tentang iman datang dari pendengaran firman. Kayak sebuah bisa. Operasikan. Kayaknya yang paling aman bahasa roh. Wala. Operasikan tiba-tiba Tuhan buat keserak-kerak terima firman. Ya ampun orang lain menerjemahkan, woi di tempat ini seperti ini gini. Kamu nggak pernah dioperasikan sih. Saudara pusing besok kerja mulai jam berapa? Tuh kalau sudah hari Minggu suruh senyumnya kalau hari Jumat, Jumat itu Sabtu, gitu hari Minggu suruh besok kerja lagi. Kemudian I hate Monday, I hate Tuesday, I hate Wednesday, I hate Thursday. Lu kok semua di hate saudara? Gitu. Kasih tahu sedikit rahasia aja ya. Kemarin tuh ya kita mulai dari pagi sampai malam penuh. Mimpi sampai tidur di rumah saya, Polri sampai tidur di rumahnya Pak Iwan. Gitu ya. Kalian hidupnya diperes sampai habis. Ya. Apakah kasihan? Enggak. Setan yang rugi. Lihatin kita ini setan rugi. Enggak ada cuannya sama sekali. Ini orang hidupnya seperti ini. Nah saya suka kalau saudara bisa mengerti ada ini. Dua hal yang terjadi dalam hidup saudara. Engkau rela dibentuk Tuhan jadi sempurna. Kemudian yang kedua saudara tahu bahwa yang saudara kerjakan itu untuk jiwa-jiwa. Saudara mau driving, saudara mau kerja apa saja, saudara akan di-drive dengan karunia Roh Kudus. Amin. Saya ingin terjadi dalam hidup kita. Saya rindu saudara setiap hari ada 9 karunia. Ya. Dan itu operasikan di dalam hidup saudara, maka saya percaya itu indah. Satu ayat terakhir, kemudian saya mau konklud bahwa sesungguhnya hikmatnya hidup kita seperti itu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-24, ayat yang terakhir. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-24. Kita baca sama-sama, kemudian kita selesai. Ya. Temu 1, 2, 3. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan hidup kita kayak rumput, wah mekar bagus, sore udah keriput. Gitu ya, saudara. Aku berharap akan memiliki seorang pasangan yang gagah, ganteng. Ya, kira-kira umur 60 sudah mengkarat, saudara. Saya tadi bilang sama dulu si orang itu, semakin tua semakin mengkarat. Iya Pak, betul saudara. Nggak tahu entah airnya menguap atau bagaimana mengkarat. Ya, bukan karena daya kan tua, mengkarat khususnya mengkarat, badannya mengkarat, begitu ya. Betul ya. Ibu lagi potong rambut, aduh, kulitnya ditarik bagus. Wah, kulitnya tuh mau ditarik, ya, tarik, biarin kayak gini. Jadi dia melihat mungkin sudah ada kerut-kerut. Oh, saya enggak, ini saya masih samping. Mau ditarik, saudara pernah? Maaf loh, kalau ada yang ditarik, maafkan saya. Manusia itu kayak gini tuh. Tetapi kalau kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, mau mengkarat, mau kayak apa, sudah kita akan menjadi orang yang kuat dan kokoh. Dan ingat, memindahkan pikiran kita supaya kita ini bisa sepak sama dengan Tuhan, bukan perkara yang gampang.
Semua kita tahu kan surga, tapi saudara nggak takut kan? Tidak terlalu serius kan begitu surga? Semua kita yakin kan ada neraka, betul ya? Yakin nggak? Siapa yang yakin ada neraka? Yes. Boleh ya? Tapi tidak semua saudara takut kan sama neraka? Karena takut nggak? Enggak, buktinya masih salah terus itu. Buktinya masih berdosa terus. Sudah ingatkan sama Allah, jangan. Apa-apa, betul kan? Saudara tahu kan, kalau makan makanan yang berlemak itu bisa bikin sakit, tahu nggak? Tapi saudara bertobat. Loh, saya pernah bertobat. Ketika diberitahu saya diabetes dan kolesterolnya bodoh, saya bertobat. Tidak makan makanan gorengan. Diet dengan baik. Saya berkata aku bertobat. Sebagai orang tidak menjaga. Ya. Tapi suatu kali ada orang berkata begini, Pak, ini babi panggang enak. Saya sudah bertobat. Pak, yang ini Pak sekali-sekali nggak apa-apa. Oh iya deh, sekali-sekali. Iya saudara. Dia berkata, Bapak ini yang namanya mie ayam Pak. Wih, kau cek-cek kan. Pak mesti bertobat. Enggak, sudah bertobat. Ya Pak, yang ini paling enak di Indonesia. Parah sekali-sekali. Kemudian, ya deh, apa? Sekali-sekali. Loh Pak, yang ini Pak rawon buntut Pak. Wih, kamu cek Pak, enak banget. Enggak, banyak lemaknya. Loh Pak, ini beda. Lebih enak dari rawon setan. Kemudian saya saudara dari sekali-sekali berubah menjadi kemudian saya dimarahi lagi sama dokter. Kemudian saya setelah dari dokter bertobat lagi. Begitu saya tahu, tetapi ya itu manusia. Makanya perlu pimpinan Roh Kudus. Saya kemarin bicara dengan seseorang ketika kami lagi habis gini, paling enak itu kita ini merasa bodoh. Apa-apa tanya deh sama Roh Kudus, mumpung kita ini tahun pembelajaran. Gimana Pak caranya? Gini deh, kalau mau apa-apa kamu berbisnis deh, tanya ngomong kayak orang gila. Roh Kudus, ini boleh nggak? Oh gitu ya. Karena saya tahu dia lagi dalam posisi yang agak susah. Dia sudah mulai memutuskan hal-hal yang menurut dia baik. Berkata, jangan deh, daripada kita salah, gini deh, kita sama-sama. Kalau mau apa-apa, saudara coba ya. Seminggu ini kalau mau apa-apa tanya sama Roh Kudus. Karena dia pribadi kok. Pribadi dalam hidup kita. Duh, hari ini aku mau masakkan suamiku ubi. Roh Kudus kira-kira bagaimana ya? Saudara jangan berpikir bahwa suami saudara tidak suka ubi. Betul ya Pak? Richard ya? Kita suka tuh. Ubi yang dihasilkan dari pertimbangan dengan Roh Kudus enak saudara. Coba itu kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Seminggu ini kita tahu bahwa hidup kita seperti rumput yang bisa aktifkan surga. Mari kita kerjakan pekerjaan Tuhan hidup kita. Oke. Ini khotbah yang tidak diterjemahkan aja, tetapi saya rasa tahun pembelajaran mau kita berpengalaman dalam Roh Kudus, kemudian kita boleh senantiasa kuat di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Kita selesai.